Warahmatullahi wabarakatuh. Sahibul fadilah, para al-mukarramun, para tuan guru, bil khusus ayahanda, orang tua kita, pimpinan majelis zikir Tariqat Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah Nusa Tenggara Barat, Al-Mukarram Syekhuna Bapak Tuan Guru Haji Husin Umar hafizahullah ta'ala alaihi. Yang saya hormati Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hafizul Landah, dan khusus yang sempat hadir dan undang saat ini dapat kita dihadiri oleh guru kita juga, yakni Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hamzah Abdul Halim hafizahullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara beliau semuanya. Alhamdulillah kita dihadiri oleh ulama, oleh tokoh-tokoh tariqah dan alim ulama. Alhamdulillah pada saat ini mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dan kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Camat atau pejabat mewakili dan segenap para tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya Jamaah Tariqah Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah yang hormati. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur senantiasa kita haturkan, kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada tulang pelungguh, sehingga pada kesempatan ini dapat kita merayakan hari ulang tahun Tariqat Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Jadi Tariqat Al-Qadiriyah ini adalah tariqat yang bukan asing, bukan sedikit pengikutnya, bahkan dari benua Asia, Afrika, Jazirah Arab, semuanya rata, tidak semua kelompok, semua daerah, semua negeri, insyaAllah pasti ada penganut Tariqat Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Namun karena kita di sini mengikuti para pendahulu kita yang tidak mau mempopulerkan dirinya untuk menjadi tuan tariqah, sehingga tariqat ini hanya kita lihat hanya segelintir, masih asing di dunia masyarakat, khususnya di Lombok, terutama di Lombok Timur. Nah, melalui perayaan hari ulang tahun Tariqat Al-Qadiriyah dan Naqsyabandiyah ini, mudah-mudahan kita semuanya ini mendapatkan keberkahan dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Tahukah kita siapa Syekh Abdul Qadir Jilani ini? Syekh Abdul Qadir Jilani ini adalah seorang wali kutub rabbani, wali kutub, Gausus Samadan, wali Gaus penolong yang tunggal. Dia merupakan Sultan Auliya Al-Arifin, menjadi raja dari segala wali pada saat itu. Dan Syekh Abdul Qadir Jilani merupakan Imamul Ulama As-Salikin Al-Rahidin min Bahrul Haqiqah, menjadi imam, pemimpin. Dia menjadi imam pemimpin para ulama-ulama yang mimbah Al-Rahidin min Bahrul Haqiqah, yang sudah mencapai tingkatan hakikat. Syekh Abdul Qadir Jilani yang penunggu bangsa yang kita rayakan di saat ini. Beliaulah yang menjadi awal. Kalau saya orang guru yang penunggu, sering setiap tahun kita membacakan silsilah dan manaqib beliau, sejarah hidup beliau. Dia namanya adalah Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani.
Nama orang tuanya Abu Saleh, nama papunya namanya Musa, Syekh Musa, dan nama buyutnya namanya Syekh Jansi Dausa. Menurut para kitab Wafiatul Wafayat, silsilah Syekh Abdul Qadir Jilani bersambung sampai ke Sayyidina Husain. Sedangkan menurut Ibnu Rajab dalam Tabaqatul Hanabilah, silsilah Syekh Abdul Qadir Jilani bersambung dan sampai kepada Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib, berarti keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah guru kita, ya guru yang melungguh, yang satu dalam dunia tasawuf. Kita bertasawuf. Tapi orang tasawuf adalah yang benar, adalah tasawuf yang ilhami. Jadi juga macam tasawuf. Dua dengan menyebut orang tarekat, lagu dengan sesuai orang ajaran tarekat. Ini yang kita takuti. Makanya dari ini, ayahanda Syekh dan Guru Haji Hulaini, dia membuat satu perkumpulan majlis zikir tarekat Al-Qadiriyah wa Naqsabandiyah untuk meluruskan tarekat yang tidak sesuai dengan ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada namanya tarekat, ada tasawuf, ada sufi. Tarekat yang berada dalam filsafat. Jadi dengan itu jarang mengenai ibadah, cuma hanya mengutuk tentang tauhid, akhirnya dia tidak tahu sholat. Benar-benar beribadah, benar-benar membelang syariat. Orang-orang seperti ini adalah bukan bagian di antara tasawuf sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita lihat buku kita. Syekh Abdul Qadir Jilani dia beribadah berkhalwat itu saja selama 3 tahun. Bahkan disuruh oleh Nabi Khidir alaihi salatu wassalam waktu berkhalwat, waktu beribadah itu, ya Abdul Qadir la tabrah min makanika hatta atika ilaika. Hai Abdul Qadir, jangan engkau pindah dari tempatmu ini sampai aku datang mendatangi. Jadi beritahu mendatangi istri Nabi Khidir 3 tahun itulah dia berkhalwat terus dia untuk menyucikan batinnya, terus berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sendiri kebesaran orang-orang sedang bertarekat seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ali bin Dahlan. Oleh karena itulah tarekat ini juga harus perlu kita luruskan. Yang kedua ada namanya tarekat sunni. Kalau tarekat sunni atau tasawuf sunni ini adalah tarekat yang alirannya sunnah saja. Jadi orang ini hanya dia kerones batinnya, namun zahirnya tekun, namun hatinya masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga belum sempurna dalam pengamalan tarekat. Yang kedua adalah tarekat ilhami, tarekat yang perpaduan antara zahir dan batin. Ini tarekat yang dipegang oleh Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau yang diamalkan oleh Al-Imam Ghazali sebagai hujjatul Islam dalam kitab Ihya Ulumuddin. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, dari Syekh Abdul Qadir Jilani dengan bertarekat ini yang banyaknya kita kurang memperdulikan ilmu-ilmu syariat. Sedangkan Syekh Abdul Qadir Jilani itu saja waktu masih kecil saja dia tekun dalam menuntut berbagai macam ilmu. Dua macam ilmu tuntutlah dia letak sebelah. Pertama dia menuntut ilmu fikih, kemudian ilmu nahwu, ilmu saraf, semuanya itu dipelajari oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Sudah apa yang dibacakan oleh ayahanda Al-Ustaz Sa'id Kebangsaan tadi. Di sana banyak biografi sejarah perjuangan sejarah hidup dari Syekh Abdul Qadir Jilani yang harus kita teladani, kita ikuti secara berusaha. Disebutkan bahawa Syekh Abdul Qadir Jilani memang orang sedikit. Beliau ini banyak kelebihan lebih. Di antara kelebihan Syekh Abdul Qadir Jilani, dia dilahirkan pada tahun 471. Ihda wa sab'ina wa arba'ani katanya dalam manaqib itu. Pada tahun 471 itu lahiran, bulan Ramadan. Lalu dikala waktu dilahirkan pada bulan Ramadan itu, dia tidak mau belajar dan menyusul waktu bulan puasa ini. Ini kelebihannya. Disebutkan dalam manaqib tadi, disebutkan wa kana radhiyallahu anhu fi tufuliyatihi yamtani'u min ar-rada'ati inayatan fi nahari Ramadan inayatan lillahi ta'ala. Jadi wa kana
Dan adalah Syekh Abdul Qadir Jilani itu Silpufiyati pada waktu masih bayi, masih kecil, yang tanya'un lirabah, dia terpejah, ia mejah dari Yusuf, benar-benar Yusuf, kepegal-pegal ibu, dan benar-benar. Ini kebanyakan seperti orang-orang kita di negeri Tulungus, orang Malaysia, tetap, tapi dia alhamdulillah terkenal mau dia. Di hari Ramadan pada siang bulan Ramadan. Kenapa semua itu bisa terjadi? Inayatan minallah Ta'ala. Karena inayah petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini kelebihan guru besar kita, guru tiang Tulungus. Itulah masih begitu memiliki keramatan. Ini akan dijulukin Sultan Awliya, Raja dari segala wali. Yang kedua, Syekh Abdul Qadir Jilani ini waktu menuntut ilmu, dia disambut oleh gurunya sebelum datang. Itu kelebihan Syekh Abdul Qadir Jilani. Disambut dia sehingga dihafal berbagai macam ilmu pengetahuan. Bahkan di dalam berfatwa Syekh Abdul Qadir Jilani itu dalam mazhab Syafi'i yang mampu dijelasan. Bahkan itu dia berfatwa mazhab Hambali pun semuanya dikupas tuntas oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Ini sebut dalam manaqib wa kana radhiyallahu anhu yujri ala mazhab Imam Syafi'i wa Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Syekh Abdul Qadir Jilani dia memfatwakan dua macam mazhab. Pertama mazhab Syafi'i dan kedua mazhab Ahmad bin Hanbal. Karena begitu contoh luasnya ilmu Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu kita mentang-mentang pada menurut diri kelompok tarekat, lalu mereka ikutin jajak juga langkah Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, dari ini yang harus diteladani. Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu alat, nahwu, syarat, mantiq, balaghah, bayan, semua dipelajari dia. Ya pun alhamdulillah untuk kita di Lombok Timur ini kita mengadakan membuat pondok pesantren Hidayatul Tauhid. Apa tujuan kita dalam pesantren yang kita buat ini? Untuk mengikuti jejak langkah guru kita Syekh Abdul Qadir Jilani. Di sini kita akan menggembleng bisa jadi Tulungus agar baru menjadi mengikuti bisa nahu, bisa syarah. Jadi agar kita akan mengaku tarekat lalu mengikuti apa sih pengajarannya isi besar kita Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, Bapak Ibu yang hormati, jadi nanti alhamdulillah kalau pulang setiap tahun yang sudah 70 juta bulan tahun lebaran sebelum lalu nanti ayahanda al-mukarram Bapak Tuan Guru Haji Hamzah Abdul Halim nanti belum kita menyampaikan yang undang beliau yang juga merasa sekali yang ketemu lalu alhamdulillah seperti hati penyambung dia. Nah, beliau ini dia insyaAllah dia punya pengamalan walaupun tidak secara nyata berkualitas lagi secara pengalaman insyaAllah lah dari segi ibadahnya bagaimana cara-cara guru bisa masih menjelaskan. Namun sebelumnya ada yang saya sampaikan bahawa ada mungkin ada beberapa fatwa yang diberi oleh-oleh dari tiang Tulungus yang ambil dalam kitab dalam beberapa ibad tentang nasihat Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutkan bahawa ada temu kelompok manusia yang Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, ini yang kita harus hati-hati disatukan. Temu empat model kelompok manusia. Yang pertama ada orang yang ar-rajulu la yukhanu lahu wala qalbun. Arah dengan dia berdosa, bangkit lebih hati. Kenapa kemudian? Dia adalah manusia tolong, manusia hutang seperti Rasulullah. Maka berhati-hatilah dari orang ini. Kenapa masyarakat terjadi dengan minum hanya tidak ada perbedaannya seperti apa? Jadi makan, minum, ganggulah, lagi lemah memanfaatkan zahir batinnya ini untuk sebagai ibadah kuat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya dengan ini sama bukan bahasa hidup ini benar-benar sama apa benar-benar sama nasihat, benar-benar sama pelajaran. Lamun dengan kajian kelas. Inilah itu namanya orang yang tidak memiliki lidah dan tidak memiliki hati. Maka jauhilah orang seperti itu. Yang kedua kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ada orang yang ar-rajulu lahu lisanun bila qalbin.
Arah dengan hidup ini kodok lagu indek ngebedoi hati. No. Dek ngebedoi kodok lagu indek ngebedoi hati. Bedoi kodok lagu indek ngebedoi hati. Wahya yang hikudul hikmah. Orang ini selalu berbicara tentang hikmah, tentang kebaikan-kebaikan. Wala ya'malu biha, namun dia tidak mau mengamalkan apa yang diucapkan itu. Ini dengan melengkapnya kebaikan doa sebutlah kita nyumbang kita begitu, tetapi dia sendiri tidak mau mengamalkannya itu. Ini dengan situasi dunia. Ya saudara, syair dulu di zaman PSI yang ingat itu ceritanya yang dari itu syairnya itu diambil satu-satu tip yang abadikan lagu-lagu di zaman dulu itu. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Coba kita diri nafsu doang berisilah imanah hidung mata kadung tanda undur hata. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Coba ayo kita sampai ke kata kau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Dunia sini akhir zaman, zikrullah lekadada, hidung mata ketutupan. Terlupa tak puji. Itu dia. Yang lupa lagi dulu. Inilah salah dulu. Makanya kalimat tauhid itu kita pegang dia. Ini ajaran Syekh Abdul Qadir Jilani mengajarkan terus jujur. Nah, nanti lagi Abah Sangrullah ini ayahanda ini kita berhati nanti dia akan berzikir selalu berzikir bagaimana untuk menghidupkan hati kita ini. Dan kalimat la ilaha illallah. Bahkan dia disebut dalam ayat yang lain ayat ini. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ila amal sumatun jari teduki berkisani le kalimat simula jadi ia sini pesanan Nabi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kalimat tauhid saruan kalimat Islam samaran kalimat iman tinggalan kalimat Islam hancuran la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Itu tak begitu. Ini teman doa, tapi sebenarnya sudah berhenti itu katanya. Selain boleh ditipu. Ini salah tadi pengajaran pelungguh, pengajaran pelungguh. Ini perlu diamalkan karena banyak kandungan-kandungan nasihatnya yang digunakan dulu oleh orang-orang yang dulu dan yang dulu. Ya Bapak Ibu yang hormati, kemudian yang ketiga ada orang yang memiliki hati namun tidak memiliki mudah katanya. Orang ini wahyu mu'min, dialah orang mu'min. Dia itu pidato, dia itu ngerawat, dia itu macam-macam. Lalu insyaAllah, namun dengan berkat hatinya, pengamalan ilmunya orang ini menjadi orang ahli wara, ahli juhud. Namun dia selalu berpegang amalan-amalan yang disyariatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang ini terkelompok adalah menjadi kelompok para wali Allah. Maka dekatilah orang itu. Kemudian ada orang yang allama wa ta'allama wa amila bihi.
Jadi wa'alim lagi. Ada orang yang belajar mengajar dan orang yang belajar. Lebih lama-lama ini dengan dekatilah orang itu. Mintalah nasihat kepada orang itu. Nah, oleh karena itulah berajar sesuai dengan ajaran Syekh kebetulan dua macamnya tarekat-tarekat yang ahli batiniah. Oleh karena itulah bila sebenarnya makin hendak mendengar nasihat dari ayahanda, orang tua kita dan guru kita nanti dan langsung mentalkan itu nanti oleh Bapak Pemurul ini. Namun itulah yang saya sampaikan, kurang lebihnya yang mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.